Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wanhar itu kalau bahasa fikihnya adalah wajih sodroka ilal kiblah. Itu bahasa fikih. Fasholli li rabbika, dan sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan hadapkanlah dadamu ke kiblat. Maka yang rukun menghadap kiblat itu bukan wajah tapi dada. Itu wajah mah mau nunduk silahkan, mau ke depan silahkan, tapi yang wajib mah adalah dadanya harus menghadap kiblat. Maka nanti kalau sakit dan tiduran itu kepalanya boleh ke utara, boleh ke selatan, tetapi yang penting dadanya menghadap kiblat. Kalau kakinya yang menghadap kiblat, maka itu nanti bantalnya ditinggiin dikit, gitu. Bantal ditinggiin dikit. Yang penting dadanya menghadap di kiblat. Gitu. Jangan rata begitu, tinggiin. Kalau di rumah sakit mah tinggal di engkol itu naik ke atas. Gitu ya. Yang penting dadanya nggak bisa menghadap kiblat. Secara umum untuk mufasir itu wanhar ya artinya berkurban. Itu berkurban. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan perbuatan yang paling Allah sukai pada hari nahr, yaitu hari kurban, adalah dengan ihraqid dam, yaitu menjatuhkan darah alias berkurban. Itu. Jadi amalan yang paling Allah cintai pada hari itu adalah berkurban. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati min quruniha wa as'ariha wa azbaliha. Maka nanti itu yang kita korbankan itu nanti pada hari kiamat akan didatangkan kembali dengan tanduk-tanduknya, dengan kulitnya, dan dengan juga kuku-kukunya. Makanya disunahkan untuk orang yang niat menjadi mudohi per awal Dzulhijjah itu untuk tidak memotong rambut, kuku, kumis, bulu ketek, dan sebagainya. Itu yang penting bulu itu jangan dicukur, kumis, itu rambut, itu. Dalam tafsir Jailani itu ada berbeda penafsirannya. Inna a'tainakal kautsar. Ini Tuan Syekh menafsirkan sebagai wa khassasnaka bil karamatil lati lam nu'ti ahadan minal anbiya'i wal mursalin alladzina qad madaw min qablika. Inna a'tainakal kautsar berarti aku atau kami telah memberikan kemuliaan kepadamu wahai Muhammad yang tidak aku berikan kepada para nabi dan rasul-rasul sebelum engkau. Kira-kira apa kemuliaan yang diberikan oleh nabi kita yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain? Puasa juga Allah berikan kepada para nabi untuk umatnya. Ibadah, sedekah, dan sebagainya pun diberikan kepada para nabi untuk para umat. Jadi apa sih yang memang Allah berikan kepada nabi kita, tapi tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya? Jawabannya adalah sanad. Apa? Sanad. Keterkaitan, keterhubungan, sandaran
ilmu yang tersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diberikan Allah kepada beliau dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Sanad. Itu. Sandaran. Salah satu hadis yang ada dalam kitab Sirrul Asrar itu adalah fal ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmun bil qalbi wa huwa ilmun nafi, wal ilmu bil lisan wa huwa hujjatullah ala ibni Adam atau ibadihi. Ada ilmu yang ilmu qalbu, yang itu merupakan ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Dan yang kedua ilmu lisan, yaitu ilmu yang di lisan, dan itu merupakan hujah Allah kepada hambanya, kepada kita. Di dua ilmu qalbu dan ilmu lisan. Kalau ilmu lisan itu ya yang kita pelajari di pesantren, di majelis taklim, disampaikan dengan cara taklim. Untuk mendapatkan itu dengan ta'allum, belajar. Itu ilmu lisan. Ya semuanya itu kita pelajari, mau hadisnya, tafsirnya, fikihnya, semuanya itu adalah merupakan ilmu lisan. Tapi kalau yang pertama itu ilmu yang qalbu itu hanya bisa disampaikan dengan cara talqin. Gitu. Karena talqin itu fasiru fihi irtibatul qulubi ba'duha bi ba'din ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia talqin itu adalah irtibat, mengikatkan hati kita satu dengan yang lain terus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, itu yang namanya sanad, bersandar terus kita dari guru kita terus sampai kepada Tuan Syekh dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah itulah yang pernah kita bahas, kenapa kok Nabiullah Musa alaihissalam masih mau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kalau masalah ilmu lisan, beliau sudah paham dengan kitab Tauratnya. Oh, beliau itu yang menerima kitab Taurat kok. Gitu. Bukan itu yang dicari. Maka dalam kitab Iqodul Himam Sarah Al-Hikam itu benar-benar diperjelas apa katanya itu, dan ini hanya dengan cara talqin, bukan dengan ta'lim, hanya talqin. Fa'lam, maka ketahuilah, al-ilmu alladzi zakarna, ilmu yang kita maksud itu laisa bil qalqalatil lisan, bukan ilmu yang hanya disampaikan dengan lisan. Ya kayak pesantren, majelis taklim, di madrasah itu adalah dengan qalqalatul bil lisan. Disampaikan, disarah, nanti paham, dihafalkan, terus begitu. Ya, nanti melahirkan ilmu ahli hadis, mufassir, ahli hisab dan sebagainya. Itu adalah ilmu qalqalah bil lisan. Fa inna ma huwa al-azwaq wal wujdan. Sesungguhnya ilmu yang kita maksud dengan talqin itu adalah ilmu rasa. Yang kalau pernah dibahas Kiai Haji Toros mah, ya rasa itu nggak bisa diucapkan. Bagaimana masalah rasa? Wong kalau kita bicara korban aja rasanya beda-beda, betul nih. Ada yang ketika akan datang tanggal 10 asik bisa nyate, rasa itu kan? Bisa nyate ya. Disiapkan ta arengna tusuk sate.
Ada yang ketika datang itu 10 Zulhijjah menyiapkan golok dan pesok karena dia tukang jagal. Asik menang duit. Sasapi gopeng. Sakambing 2,5. 2 sapi saja. Yang penting menikmati, menikmati itu. Merasakan nikmatnya Idul Adha itu dengan cara begitu. Atau panitia menikmati. Bayangkan Idul Adha bisa 5 sapi, cuma di mana? Kalau bukan Abu Soleh, 5 sapi hijina tiang mereka 500 kilo. Etama mencetak murah gaji mesin 5 sapi. Mungkin juga yang lebih menikmati adalah modohnya. Betul ya? Menikmati modohnya, maka tidak aneh kalau modohnya kalau sudah sekali modohi akan terus jadi modohi. Jadi kalau seandainya modohnya berhenti berarti tidak menemukan nikmatnya jadi modohi. Itu aja. Tapi kan kita tidak bisa maksakan karena nikmat itu tidak bisa dipaksakan. Itu mah rasa. Betul. Rasa. Itu. Di gang warung mah ada itu ada warga yang mobilnya 2, isinya pejabat, suaminya pejabat. Tidak pernah korban. Apa beda? Karena tadi masalah zauq itu rasa itu bukan masalah uang, Pak. Uang menyakar dia. Niat itu timbul karena rasa. Itu niatnya itu. Wujudan. Apa itu wujudan? Itu adalah getaran hati yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau hati kita masih jauh, Pak, dibandingkan orang yang soleh, bahkan aulia Allah. Dalam kitab Tamil Mukhtarin itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu getaran khotiknya 10 mil. Di sini disebutkan 10 mil. Berapa kilometer tuh kalau yang 10 mil itu? Hampir 9 kilometer, Pak. Kalau kita punya kopi berasa kuping ditempelkan dada kita mungkin masih belum kedengeran. Kalau hobi itu bisa didengarkan, mungkin. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu hobinya sampai 10 mil. Kenapa demikian? Sudah rasanya sudah nyambung kepada Allah sehingga kalau kurban itu ratusan, Pak, itu. Bukan lagi 1, Pak, ratusan sapi. Bahkan dikisahkan beliau itu punya 1.200 ekor ternak. Silakan dikalikan dengan jumlah harga yang Abdul Soleh beli di kandang satunya. Baru 5 itu 35 juta dikalikan 5, ini mah 1.200. Setiap tahun itu dipotong, dikorbankan sekian ratus. Dan ketika Allah perintahkan untuk hijrah ke gurun pasir yang tandus, ditinggalkan semua. Jadi bukannya seperti kita yang hijrah karena nggak punya uang, ke Jakarta karena nggak punya kerjaan, hijrah ke Jakarta jadi kerjaan. Beliau itu hijrahnya itu meninggalkan harta bendanya. Kembali. Itu karena apa? Rasanya. Dan kuat wujudannya ke caranya. Nah, minimal kita nggak sejauh itulah. Tidak setinggi itulah. Bisa zauq dan wujudan kelas amatir aja, alhamdulillah. Ada Iwan Manaki protes kemalaman. Itu aja lah. Ada Iwan zikir kebanyakan. Enggak ada, Pak. Ada Ikhwan yang protes itu acaranya. Tuh, jangan pakai tambih itu, waktunya kita mepet nih. Tasoe eta Qur'ana ulah panjang-panjang teuing, enggak ada. Bahkan pernah itu kejadian benar itu ketika di kantor Haji Aam, manakib dia betul ikhlas itu hari Minggu siangnya di sana itu pas ada perlombaan Agustusan. Di depan kantornya itu pasang sound begitu keras, nggak kedengeran, Pak, suara kita. Tapi nggak ada yang protes tuh, matiin tuh, lagi ngaji nih kita. Nggak ada yang keluar satu orang pun.
Sahibul Bait pun begitu, nggak pernah protes kepada yang panitia abusan begitu. Ya baca Qur'annya, ya dari tanbih sampai kepada ceramahnya, semuanya hikmat. Meskipun kalah dengan dangdut yang ada di depan kantor Haji Amin gitu. Kenapa? Minimal itulah zauq dan wujudan kita itu. Wala yu'khadhu minal awraq, dan tidak akan pernah itu didapatkan dari kitab manapun, silakan cari di manapun. Gak pernah nemu. Wa inna ma yu'khadhu min ahlil azwar, itu hanya didapat dari ahlinya rasa. Siapa? Ya guru mursyid. Tadi yang talqin itu tuh bukan yang taklim. Bukan yang taklim, yang taklim banyak. Yang ceramahnya juga kemana-mana sudah sohor, itu ahli taklim. Bukan ahli talqin. Itulah ahli azwaq itu, yang mursyid itu. Wala yunalu minal kil wal qol, dan itu tidak didapatkan dari katanya, kata si anu, kata kitab ini, kata kitab itu. Wa innama bi khidmati rijal wa suhbati ahlil kamal. Yang ini kita dapatkan di thariqah, Pak. Coba kita buka masa lalu kita buka lembaran sejarah kita yang sudah sekian puluh tahun itu. Pernah nggak kita khidmat kepada seseorang? Tidak pernah, Pak. Hanya di thariqah kita khidmat. Betul nggak nih kira-kira? Iya, Pak. Kalau sudah begitu garisnya, kan bisuhbati bihikmati ar-rijal, khidmat kepada rijal siapa? Ya pengarsa agama. Wa suhbati ahlil kamal, ya banyak tafsirannya, ya ahlul bait masuk tuh. Kalau kita dengar ceramahnya Al-Mukarram Kiai Haji Toras, kita diarahkan ke sana tuh. Jangan hanya Ka'bahnya aja dong, gitu kan ya? Betul ya? Itu kita sadar tuh. Jangan Ka'bahnya aja dong, juga kepada asetnya pengarsa Abah kan gitu. Sing diingatkan kita oleh beliau itu. Ya GMPS-nya, ada TKN-nya, Ubela-nya, Batul Ikhlas, Batul Akhbar, itu kan aset. Juga kepada ahlul baik. Oh, betul juga. Karena di situ wasuhbati ahlil kamal. Gitu. Maka yang namanya tadi kembali ilmu yang tadi hanya bisa dengan dalur talqin ini akan terbentuk dengan fasolli. Apa menurut tafsir Jalalain itu fasolli itu? Dawam. Alat tawajjuh ilallahi, ya kalau sudah ditalqin zikir, ya dasar ibadah kita itu harus selalu tawajuh kepada Allah. Gitu. Kan tadi di mana mah yang menjadi dasar ibadahnya Tuan Syekh ya. Gitu. Dari siapa itu? Dari ibunya. Nah kalau kita dari guru mursyid, apa yang dasar kita pertama kali itu? Ya tawajuh. Tawajuh itu nanti bisa menjadi robito, Pak. Itu mah sudah bahasa beliau lah, bukan kajian saya itu mah terlalu tinggi itu. Ya robito kan dengan tawajuh, robito. Mudahnya itu robito itu ketika kita punya sesuatu jangan memutuskan sendiri. Itu aja, Pak. Nah, itulah Paulnya. Itu. Jadi yang pertama adalah ala tawajuh ilallah. Yang pertama itu tawajuh, dawamkan tawajuh terus begitu. Ini mah teori, Pak Ustaz, saya masih jauh dari situ. Hanya sekedar baca doang. Wa akhlis fihi, setelah dawam kita tawajuh, akhlis itu ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Aduh, sulit lagi kalau nggak diilmu, karena gampangnya dalam kitab Kifayah itu ikhlas itu adalah kita muraqabah itu dawam, zikir, jahar, zikir, khofi, itu aja gampangnya. Itu. Nanti dengan zikir, jahar, khofi terus menerus itu akan timbul ikhlas. Ya, rasakan aja lah, masing-masing pasti beda. Ada hasilnya. Ada manaqib di ikhwan yang kalau masuk Ramadan libur.
nggak ada. Itu aja. Manakib libur menghadapi puasa. Bahkan kemarin di Pak Obay itu manakib 2 hari sebelum lebaran. Ya Pak Obay ya? Mau coba. Bisa nggak begitu kalau bukan ikhwan? Nggak bisa. Pasti mikirin keluarganya sendiri untuk lebaran, pakaiannya, dagingnya, ketupatnya, makanannya, kue-kuehnya. Masih bagi-bagi sirup buat ikhwan. Mau baliknya, temenang. Tuh, coba. Itu ikhlas terbentuk dari situ, tanpa kita sadari, dibentuk oleh guru musik. Nah, jadi dawam. Kemudian yang kedua itu adalah ikhlas. Setelah dawam untuk tawajuh kepada Allah, kemudian ikhlas yang kedua, maka yang terakhir itu adalah kita dengan berkhidmat. Falkhidmat fihi khidmat. Kalau kepada Allah itu namanya ibadah, kepada manusia namanya khidmat. Murid juga kepada Allah itu ada, murid kepada musik juga ada. Nah, murid kepada Allah dan murid kepada masjid itu, yang murid kepada Allah adalah ibadah, ubudiyah, ubudah. Kalau kepada hamba Allah, kepada mursyid adalah khidmat. Man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuhu wan wakar. Setelah Al-Kausar, terima talqin zikir kita, fasalli, dawamkan kita tawajuh kepada Allah, kemudian kita ikhlaskan dan khidmat wanhar. Ikhlas nafsa badani nasutika, ikhlas itu lepaskan. Itu juga bahasan beliau. Berat saya ngebahasnya, hanya teori doang. Yang bahas dalam pasti Kiai Haji Tonas yang lebih paham dan lebih banyak makan asam garamnya. Itu sudah pernah ke Papua ya, Al-Mukarram ya. Tuh pernah ke Papua, coba bayangkan ke mana itu, ke Freeport. Itu kita mah boro-boro saja. Itu naik kapalnya mabok orang. Kita mau ke Papua itu. Luar biasa, masa semoga beliau panjang umur, sehat dan terus berdakwah untuk khidmat kepada guru musik kita, dan semua balik semuanya Allah berikan kesehatan dan juga kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal jamali wal kamal, al-ma'rufi bi manzilil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmudu ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul 'azamati wal jalal. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul maqam wa ala alihi wa sahbihi khairas sahbin wa ala. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atihi wa bimudawamati dzikrillahi thabitil musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu qala afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sudah terambil semua ilmu dari Al-Mukarram Ustaz Wahid. Saya bingung mau ngomong apa ya. Tabarakallah. Kalau Bapak Ibu dengarkan dengan seksama, dengan catatan khofinya hidup,
baru nanti nyambung rasanya dengan Ustadz Wahyu yang disampaikan tadi. Ya. Itulah hebatnya mubalik TKN. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada tugas yang terbaik kecuali dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah ala basirah, di atas basirah, di atas mata hati yang sudah hidup dengan zikrullah, yang sudah merasakan ilmu yang didapat dan diamalkan dalam keseharian. Karena dakwah itu bukan retorika. Kalau retorika pandai ngomong, pandai bicara. Tapi dakwah kalau di atas dasar kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, bukan kulu, karena itu sifatnya pribadi. Katakan olehmu seseorang, inilah jalanku, inilah tarekat. Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirahku. Karena su'aul basirah, ainul basirah, hakikatul basirah, akal yang ada basirahnya, ilmu yang ada basirahnya, sampai puncaknya kepada hakikat basirah itu sendiri. Kita bukan menyampingkan ilmu zahir, ilmu syariat. Itu wajib kita cari guru. Karena bagaimanapun juga syariat itu bila tidak ada hakikat itu ghairu maqbul, tidak akan diterima. Begitu juga hakikat kalau tidak diikat dengan syariat, faqad tazandaqa, dia akan jadi zindik. Itulah kehebatan. Ustadz Wahyu juga diterima di luar tarikat, di luar tarikat, di umum juga dia menyampaikan. Inilah kehebatannya mubalik kita. Al-Fakir di Masjid Raya Jasmine sudah dicap Ustadz Tarekat kita. Bangga saya disebut Ustadz Tarekat. Saya hanya mengingatkan saja manqobah yang dibacakan tadi. Tuan Syekh itu ditanya oleh salah seorang ikhwan, prinsip hidup. Prinsip itu sesuatu yang dipegang teguh sampai dipertahankan akhir hayat. Ala sidqi wa ma kadzibtu qattun. Kalau orang Arab menyebut ala sidqi, di ujungnya ada kata qattun, berlaku benar, pantang dalam situasi apapun berbohong. Qattun itu udah sama sekali nggak mau bohong dalam situasi kondisi apapun, sidik benar, pantang sama sekali untuk bohong. Karena sudah tertanam di dalam diri Tuan Syekh kalimatus sidqin, la ilaha illallah. Ikhwan itu nggak layak untuk dusta, karena kalimatus sidqin la ilaha illallah sudah terhujam di lubuk hati kita. Jadi kalau kita dengar di mensos
Ada seorang wanita, dia sholat tahajud, lalu tiba-tiba dengan tahajudnya dia masuk Kristen. Bahkan ada seorang ustadz, jebolan pesantren juga, datanglah juru selamat, Yesus, lalu dia masuk Kristen. Itu nggak usah kaget, karena mereka nggak punya guru mursyid. Kuncinya sama-sama. Tidak bertarekat, tidak memiliki guru mursyid. Mayyahdillah fahuwal muhtada. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, orang itu selalu ada dalam hidayahnya. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah, apa tanda sesat itu sendiri? Falan tajidalahu waliyan mursyid. Itu tanda orang sesat. Apa tanda orang sesat? Enggak pernah mendapatkan seorang wali mursyid. Jadi tidak memiliki doa mursyid bisa sesat. Sekalipun ustaz, sekalipun kiai. Jadi masuk Kristen itu nggak usah kaget. Bayangin di sholat tahajud. Karena nggak ada. Ayat itu jelas. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tandanya apa? Nggak akan mendapatkan baginya seorang wali mursyid. Jadi orang yang tidak punya guru mursyid itu sesat. Jadi kesesatan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Dalam arti bagaimana? Sekalipun ilmunya luas, ilmunya dalam dan mumpuni, kosong, nggak membekas kepada mustami. Kenapa? Menyampaikannya alal basar, menyampaikan dakwanya sesuai dengan akalnya, nalarnya, konsepnya. Syekh Abdul Qadir belum jadi Syekh. Abdul Qadir Al-Jalaini muda, usia 18 tahun. Sudah kasyaf, sudah terbuka kegaiban, mendengar ontak ngomong. Sebenarnya semua makhluk Allah itu berbicara, bertasbih, bertakbir, bertakdis. Baik itu pepohonan, baik itu binatang, semua. Laula anna syayatina yaqumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawati wal ardh. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Miftahus Sudur. Kanjeng Rasul mengatakan sekiranya manusia qalbunya tidak ditutup oleh syaitan, qalbunya tidak ditutup syaitan, manusia itu bisa menatap alam malakut, langit tembus, alam jabarut, semua kegaiban itu bisa kasyaf, bisa terbuka. Nah ini kasyaf kalau sudah bimbingan guru mursyid, kasyfur rahman. Terbukanya kegaiban itu tandanya yang benar dari guru mursyid. Dia diam. Dia nggak mengobral kegaibannya itu sendiri. Dia diam aja. Jangan sampai masuk kepada kasyfun nafsi. Masih ke bawah keakuannya. Jadi ada 3 kata yang bisa membinasakan. Ana, wa nahnu, wali, wa indi. Ana, kalau udah bicara aku, itu setan masuk. Kalau bukan binaan aku, nah, ada 3 kata itu Pak. Yang kedua nahnu, kami, sama, betul. Li, punyaku.
Indi ada padaku. Nggak ada pada Ustadz Wahyu, nggak ada pada Ustadz Sahrul, ada padaku aja. Nah ini bahayanya. Kalau 4 kata ini masuk aja dalam diri kita. Aku, kami, punyaku, ada padaku. Nah ini hancur. Nah, Abdul Qadir Muda melihat onta bisa bicara. Kasyaf dia tuh terbuka itu. Tapi kasfannya bukan kasfun nafsi. Kalau kasfun nafsi masih ada akunya di situ. Masih ada gurur, diperdaya oleh setan. Akulah yang paling dekat dengan keluarga Abah. Akulah yang dekat dengan Cep Daus. Akulah. Itu kasfun nafsi. Kalau yang terakhir kasfus syaitan. Maka teramat pelik Pak urusan goib. Ketika kita mau menuju Allah seperti tadi Ustadz Wahyu bilang, itu kan implementasi dari perkataan Nabi Ibrahim, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menuju Allah karena dialah yang membimbing aku. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan aku pergi menuju Allah, beliau sudah hijrah. Hijrahnya apa? Sudah bisa meninggalkan dan menanggalkan. Meninggalkan dan menanggalkan. Dilalahnya memang cemburunya Siti Sarah dengan disatukan dengan Siti itu hanya dilalah. Hakikatnya Allah yang memisahkan. Ketika Siti Hajar diambil oleh Siti Nabi Ibrahim, dia berangkat ke padang pasir. Di sana nggak ada manusia, sepanjang mata memandang hanya gurun pasir. Bahasa wanita keluar nih, bahasa perempuan itu. Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Kan Siti Hajar juga wanita sama dengan ibu. Kalau ditambah embel-embel ini mau makan sama apa? Seorang suami yang bijak itu nggak pernah menjawab kalau istri bertanya dengan bahasa nalar plus perasaan. Karena perasaan wanita sepanjang rambutnya. Jadi kalau pendek rambutnya biasanya perasaannya pendek. Jadi ketika istri kita beristri itu syaqaiqur rajul, bahagian badan kita. Almar'atu syaqaiqur rajul, wanita itu bagian badan kita. Siapa yang menyakiti istri sama juga menyakiti badan kita. Dia belahan badan kita. Jadi ketika Siti Hajar bertanya kenapa kau tinggalkan kami di sini, ya Ajiana jangan jawab. Yang ada berantem. Otaman sih otaman, kapan hasilnya tuh? Oh, bahasa istri itu. Tarekat, manakib, hasilnya kapan? Itu perempuan. Itu bahasa perempuan. Kalau perempuan udah ngomong begitu, nggak usah ngomong. Diam, tapi jangan bengong. Terus. Barulah Siti Hajar mengatakan, alaisa hadza amrullah. Bukankah ini perintah Allah? Nah, akal dan perasaan Siti Hajar itu diredam tuh. Masuklah keimanan naik tuh. Naik keimanan Siti Hajar. Orang dia diam melulu, Ajiana diam melulu, diamnya kan zikir, bukan diam ngapa-ngapain. Macam zikir pakai ngomong-ngomong, kan nyumput di ucapan. Bukankah ini perintah Allah? Ini yang kucari, kata Nabi Ibrahim dalam hati. Benar istriku, ini perintah Allah. Naik lagi iman Siti Hajar. Idan layyudayyi'ana Rabbi. Kalau ini perintah Allah, pasti
Allah tidak mentelantarkan kami di sini. Berangkat. Maka keajaiban turun. Zam-zam segala macam. Begitu juga panggilan haji. Ketika selesai membangun Ka'bah sudah ada sejak Nabi Adam turun ke bumi. Ka'bah sudah ada. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Allah kasih tahu nih pondasi Ka'bah ini nih, bangun kembali. Setelah selesai Ka'bah bangun, wa'adin fin nasi bil hajj. Naik ke Jabal Qubais, seru manusia untuk haji. Secara nalar nggak masuk akal, orang nggak ada orang kok manggil orang haji. Kan orang nggak ada. Inilah yang disebut panggilan ruhani. Maka ibu-ibu kan kalau anaknya hilang nggak usah pakai paranormal, ambil aja baju bekas pakai itu, anak masih keringetnya tuh, pegang aja, pulang, ucok, ujang, pulang, pegang, pulang, sentuhan. Yaitu karijalan. Nanti manusia akan datang ke Baitullah dengan berjalan kaki, dengan susah payah menempuh perjalanan, entah dia nabung, entah dia apa. Wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik, dari onta yang kurus, dengan susah payah maksudnya dia berangkat ke haji. Jadi panggilan haji itu sudah ada, Bang Sahab. Gak usah pesimis, panggilan haji itu sudah ada. Waktunya Allah yang menentukan. Bukan Departemen Agama yang menentukan. Itu wasilah doang. Waktunya Allah tentukan. Ada kan salah satu artis sudah di pesawat diturun lagi. Berarti kan belum waktunya diturun, udah tinggal berangkat, tidak mau lagi. Nah, kembali ke masalah tadi bahwa onta itu bicara. Tugas kamu Abdul Qadir bukan ngangon onta. Itu simbol, Pak. Tugas kita bukan melulu urusan dunia. Ada tugas yang paling utama. Bukan melulu ngurus ontak, maksudnya bukan melulu urusan dunia melulu. Dari ujung kepala, ujung kaki, cuan melulu, apapun dicuankan, sampai mukanya kayak duit. Sehari nggak dagang, sehari nggak ini, pusing, matilah awak kalau nggak dagang. Kalau tutup warung bagaimana cara nggak dagang ini? Emang warung yang jamin bangsa? Bukan, itu hanya syariat doang. Lalu dari situlah dia naik ke loteng, dia minta ke ibunya. Dipertegas yang tadi Ustaz Tua bilang, ya salah satu mursyid dari Tuan Syekh ini adalah ibunya sendiri. Pesannya seperti tadi, jangan berbohong, selalu benar dalam situasi apapun. Nah, ternyata dengan sikap tarekat yang kita pegang, nih simbol ya. Tarekat yang kita pegang enggak pernah bisa tarekat kita ini bersanding dengan yang batil, yang ada bertanding. Tidak akan pernah ikhwan akhwat tarekat qadiriyah yang bermusik kepada Abah Anom bersanding dengan ilmu apapun, enggak akan pernah bisa. Saya si Toras ini pernah ngalamin uka-uka. Nggak bilang terus terang. Jadi kalau bangsa itu apa saya udah pernah, nggak usah pakai. Dan itu udah, dan orang-orang mereka itu nunggu saya.
Karena Pak Ustadz nggak bisa, karena ada acara manakib. Acara ini ada pengajian. Kapan bisa? Terserah. Kalau Anda mau pakai saya, ya tunggu saya. Sampai ditungguin sampai waktu kosong saya. Wallah, saya sudah tes dengan mata kepala sendiri. Yang ngetes saya sendiri. Dengan silet, tuh rambut nggak putus, rambutnya nggak putus, dapat triliunan kan. Begitu sampai di tempat tujuan, jebol. Oh, ada yang bilang lagi, kalau orang tarekat jangan ikut, yang nggak ikut tunggu di luar, bendanya hilang. Nggak akan pernah, yang tadi saya bilang, nggak akan pernah bisa bersanding tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah bermursyid ke Ba'al-Ba'anom, bersanding di dalam diri bapak dan ibu dengan yang batil atau yang syubhat. Nggak akan pernah bisa. Nggak akan bisa bersanding juga dengan amalia-amalia yang lain. Nggak akan pernah bisa. Yang ada selalu bertanding. 40 dinar mata uang disimpan di ketiak. Dinar itu mata uang yang sangat mahal. Amalia 40 hari riyadho jangan diomongin. Udah diem aja, simpen di ketiak. Kekuatan amalia itu bisa menumbangkan 60 perampok. Artinya, ikhwan akhwat yang sudah menjadi ikhwan dan bermursyid kepada Abah Anom, tidak kepada yang lain, secuil pun nggak pernah ada dalam diri kita yang lain. Pasti, udah pasti bisa menumbangkan kebatilan yang 60. Simbol 60 itu banyak. Ajaran yang syubhat, ajaran yang macam-macam, ya kan? Itu akan tumbang dan nggak pernah bersanding dan nggak pernah berhasil. Bangsanya Uka-Uka itu cerita beliau, kata si Uka-Uka ini orangnya ini bahaya ini yang satu. Karena kenapa? Karena dalam diri dia udah ada khalis, sudah ada keikhlasan, nggak akan bisa bersanding yang batil. Maka tumbanglah yang 60 tadi. Begitu juga tarekat. Tarekat yang kita jalan, amalkan, lestarikan. Sudah amankan, lestarikan, robitohkan kepada guru dan semua aset pengersa abang. Dengan seperti kalmayit lil mughassil, seperti mayit yang sedang dimandikan. Udah diam aja udah. Itulah timbul rasa yang tadi Ustaz Wahyu bilang. Kalau udah bicara rasa udah nggak bisa diomongin. Apa yang mau diomongin? Itulah yang namanya ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas. Kalau Allah kan nggak ada kata ikhlas. Jadi ikhlas itu sir, rasa yang Allah titipkan di hati hambanya. Kalau udah rasa kan susah untuk diceritakan. Bagaimana bisa menceritakan rasa? Kedua, sir adalah rahasia. Rahasia cuma diomong. Itulah yang disebut ikhlas. Ikhlas itulah disebut kalimatut tauhid, la ilaha illallah, disebut ikhlas. Memang Pak, ada istilah orang Betawi, orang tarekat itu orang yang terikat. Ya, betul, terikat dengan amaliyah kami, terikat dengan manakib kami, terikat dengan khotaman kami, terikat dengan guru kami.
Jadi sekalipun kita ini mengamalkan, melestarikan, tapi masih ragu, tidak menghubungkan hati kita yang tadi Ustaz tuh bilang, irtibatul qulub bil qulub ba'duha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterikatan, keterbautan batin. Kolbu, batin kita itu terikat dengan guru, ada dalam genggaman guru. Ketika seorang wanita mau diperkosa, wanita itu teriak memanggil Tuan Syekh, karena pada zaman itu guru mursyidnya adalah Syekh Abdul Qadir. Itu nggak ada handphone, karena irtibatul qulub, keterikatan, keterpautan kolbu si wanita tadi dengan guru mursyid yang sudah menalkin dia. Jadi ikhwan akhwat yang sudah mendapatkan talqin itu keterikatan kolbunya dengan guru mursyid, sambungkan. Kalau kita tidak menyambungkan, nggak robito kepada beliau, baik robito yang sifatnya ritual, kita dialog dengan Abah, maupun sifatnya sosial, artinya semua aset Abah kita ikuti. Nah, karena kata-kata man hasunat khidmatu wajabat karomat, hasunat belum kita khidmatnya gitu. Yang disebut hasunat baik, bagus, khidmatnya ke guru yang kayak gimana sih? Totalitas lahir batin. Itu yang disebut hasunat, hasunat, baik, khidmat. Jadi kalau disebut khidmatnya baik, zohir bapak, zohir ibu, batin ibu, enggak ragu-ragu lagi kepada Abah. Karena dalam majelis Nurut Tauhid juga salah seorang ibu, saya nggak tahu, lupa lagi namanya, masih ragu. Kok ke guru? Kenapa bukan ke Allah? Gitu pertanyaannya. Saya hanya jawab, ibu pernah sakit ya? Pernah. Kemana bu? Ke dokter. Kenapa nggak Allah aja langsung? Siapa yang nanya? Lupa. Nggak apa-apa, bagus nanya begitu. Karena proses orang bertarekat itu nggak bisa kun fayakun jadi, proses. Sebuah proses saja terus. Saya juga dengan istri saya juga begitu. Dulu ada gempa. Abah, istri saya, kok kamu manggil Abah? Allah tuh, gini aja bu, ibu Allah, saya Abah, enak berdua bareng. Karena kalau istri nggak boleh pak langsung dijas begitu, enggak, jangan. Bagaimanapun dia punya perasaan. Dia hanya bilang ya udah ibu ke Allah, saya ke Abah, kan akur. Sekarang dikit-dikit Abah. Proses bangsa, proses, biarin aja. Nggak bisa kamu harus ikut Abah. Oh jangan, yang ada meledak. Gak bisa. Makanya coba deh, amalkan aja nih, zikir, khotaman amalin, manakib jalanin terus aja. Nanti ketemu sendiri. Saya juga termasuk orang yang langsung ditalkin oleh Abah. Termasuk orang yang ditalkin oleh Abah nih masih hidup. Apa salah talkin? Oh ini otak masih muter ini. Ini dalil mana ini? Ini hadisnya mana? Sahih apa tidak? Bu, terus. Begitu mau ke Abah, jangan gaus nanya, mau ngapain saya nanya. Suruh zikir paling gitu aja. Kok suruh nanya, kok suruh zikir? Capek sendiri lelah. Ya udah zikir aja, kali istilah Jakarta gue jabanin bang. Udah zikir malam banyakin sampai 1000 sampai itu. Beres salat buka kitab. Oh, ini jawabannya ini. Oh, ini. Oh, maksudnya larinya kemari. Oh, ya udah selesai. Udah. Kenapa otak saya terbuhul, terkunci? Karena kolbu saya terkunci. Kalau terbuka ini hatinya, tadi saya bilang akan menatap semuanya. Itulah ada ilmu kasbi, ilmu wahbi, ilmu laduni. Kalau kasbi ada guru, ada murid. 100 mahasiswa kedokteran, lulus 50 kasbi ilmunya. Dari yang 50 yang buka praktek jadi dokter, enggak 50 pak, paling 25 kasbi.
Dari yang 25 yang jadi profesor menemukan hal-hal yang baru, itu paling beberapa orang. Laduni namanya. Man amila lima alima auratullah ilmun malam ya'lam. Kalau bapak ibu sudah mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru amalia, maka Allah akan wariskan sesuatu yang tadi bapak nggak tahu jadi tahu. Itu sebenarnya laduni. Tiba-tiba nggak tahu, nanti nggak usah kaget lagi. Bapak ibadah tapi di depan bapak ada bapak lagi, nah lo bingung. Bukan kulhu geni, bukan beda. Mantan, bukan kulhu geni, bu. Jadi nggak usah bingung. Nanti kalau bapak lagi zikir, ya lihat bapak di depan bapak ada zikir, bukan setan pak, sukma bapak itu. Sukma bapak, tiflul ma'ani bapak. Pernah kan mimpi, semua yang hadir di sini mimpi melihat makhluk begitu cantik, rupawan yang nggak pernah kita melihat sebelumnya. Pernah nggak? Entah perempuan, entah laki, pokoknya tampan, rupawan. Itu diri kita sendiri, tiflul ma'ani kita sendiri yang sudah keluar dari badan kita. Nah, itulah yang disebut tadi Pankobat tadi, bisa menumbangkan, amalkan, amankan, dan lestarikan. Nanti dengan sendirinya kita akan dapatkan rasa zauq di dalam diri kita. Nah, kalau robito itu sendiri memang harus pak, wajib selalu robito pak. Karena kalau kita tidak robito, amalkan sendiri, itu nanti ada sifat ujub di dalam diri kita. Guru, saya tausiah di sini maupun di depan umum itu selalu robito ada. Di istana di depan Pak SBY gugup, lalu saya baca istighfar beratus berapa kali Bani Hasyim, nggak ngefek pak. Bani Hasyim udah, istighfar udah, ajan sudah hayal al-falah, berarti harus khutbah. Ini SBY di depan. Apa istighfarnya salah? Enggak, Bani Hasyim salah. Si berpokoknya yang banyak dosa. Barulah sandarkan, robitohkan kepada guru. Assalamualaikum ya wali Allah, abah tolongan. Baru naik mimbar, nggak ada sedikit pun gugup, nggak ada. Dibatasin satu ayat 20 menit, 20 detik udah khutbah 1, khutbah 2. Di pertengahan khutbah abah datang, Toras, khutbah kamu bukan buat presiden. Dia belum kebaca. Khutbah kamu bukan buat presiden, buat semua kan bener. Berarti pikiran saya waktu itu tujuannya ke presiden. Akhirnya udah langsung selesai. SBY Naqsyabandi dia diam aja lama. Udah lama. Bingung saya yang salaman atau dia yang salaman, kan bingung pak. Masa saya mau salaman presiden? Emang siapa kan teman MT? Kan ada protokolnya, nggak boleh. Hanya jarak 1 doang. Sebelah kanan saya Menteri Agama Basumi, sebelah sananya SBY. Ini gimana? Oh jik Naqsyabandi kan lama pak diamnya SBY. Nanya aja Robito lagi ke abah, apa yang harus saya lakukan? Tos mana cici? Dia suruh diam. Ini lagi bicara karomah. Apa yang terjadi? Itu orang makhluk segede gitu tuh bangun pak dari tempat duduk nyamperin saya. Kalau bukan karomah, dia nyamperin orang gede pak. Assalamualaikum pak. Khutbahnya bagus pak. Tolong kasih ajudan saya. Dia nggak tahu khutbah kedua tanbih yang dibaca. Khutbah kedua tanbih saya baca semua. Ya, udah selesai. Tidak ada gading yang tidak retak. Harusnya saya ikut diri juga nyambut dia. Saya duduk diam. Semua pada diri saya duduk pesimak. Itu karomah udah. Sandarkan kepada guru musyrik. Enggak musyrik. Kan saya bilang tadi. Ibu sakit.
Ke Allah apa ke dokter? Musyrik. Nah iya makanya ke Abah. Dan terakhir, sebelum saya lupa, harus punya adab kalau kita robito. Apa adabnya? Jangan memaksa pangersa Abah untuk nolong kita. Biasanya Bapak kalau kita robito nggak langsung direspon Abah. Nggak langsung direspon. Anak semata wayang yang pulang ke dalam laut, lalu si perempuan datang ke Syekh Abdul Qadir. Anak muda pulang, begitu dia balik ada nggak ada, putus asa kan? Ya. Jadi ketika Bapak Robito nggak langsung direspon sama Abah. Udah nggak direspon, jangan ada di hati nyeletuk. Abah, buruan atuh tolong Abah ini. Ulah maksakan Abah, punya adab. Kalau udah nggak direspon, ya udah Abah. Kalau Abah nggak redo, udah saya jalani apa? Dari rumah kantor Haji Aam dipanggil Ustadz Wahyu, Manakib ke Sukabumi, belum ada mobil siapa. Grab berkali-kali nolak, ada kali 20 Grab nolak Pak. Udah gitu, Robito udah semua udah. Apa yang saya lakukan? Pasrah naik mobil setan. Elek yang ke Sukabumi kan disebut mobil setan tuh jalannya kan gelok, iya kan? Udah, Abah, apunten Abah, jika Abah ridho, saya pakai Grab. Kalau Abah nggak ridho, saya pakai mobil ini aja. Assalamualaikum Abah. Al-Fatihah. Sekali apa aja? Pak, saya ada di sebelah Bapak. Alhamdulillah. Nah, pasrah itu yang saya maksud. Maaf ya, saya bukan riak. Setelah ini sekedar hadis bin Ni'mah aja. Ya pada saat itu udah pasrah. Abah, kalau Abah ridho saya pakai Grab, laksanakan. Kalau enggak apa-apa Abah. Enggak apa-apanya, batin juga ngomong. Jangan enggak apa-apanya, batin. Udah pencet. Langsung tahu orang kena disirat. Jadi begitu saya naik Grab, tuh supir ngomong, Pak ini ke Sukabumi, ya sesuai aplikasi kan. Waduh jauh juga Pak ya. Ya gimana Mas, kan udah oke Mas. Ya udah nggak apa-apa deh. Jadi itu punya ada. Kalau memang Abah belum redo, ya udah nggak usah dipaksa. Dan jangan ada bahasa tadi Abah sudah ngocip itu. Nah, itu namanya kurang ajar, nggak pantas. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.